itu bagaikan saat Rasulullah SAW mengalami peperangan yang luar biasa dahsyat pada perang Uhud. Ya, jadi perang Uhud itu kan 70 orang sahabat Rasul yang syuhada. Nabi pun juga terkena darahnya pun juga bercucuran. Sahabat-sahabat begitu banyak yang terluka, lelahnya luar biasa. Ini pertama lelah berperang, yang kedua darah tak pernah berhenti bercucuran. Lalu apa di tengah-tengah rasa lelah pikiran, Rasul pun juga marah terhadap 50 orang pemanah yang tidak taat terhadap perintah Rasul untuk tetap berada di bukit Uhud itu. 50 pemanah marah Rasul itu, cek kurang teh sina cicing didinya rek menang rek eleh oge kunaon kalau turun, cek kurang bagaden mah kitu. Ya kan? Lelah, capek, segala macam. Apa yang terjadi? Di tengah kelelahan, darah bercucuran, luka yang menganga, apa yang terjadi? Id yughsikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhiba ankum rijzas syaitan. Al-Anfal. Di tengah rasa capek, sahabat banyak yang meninggal dunia, darah begitu bercucur, darah begitu ngecek kurang macam ngalayah darah gitu kan. Sahabat-sahabat banyak yang tumbang, yang meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Allah kepada Rasul dan para sahabatnya? Id yughsikumun nu'as. Pada saat Allah mendatangkan kepada mereka nu'as. Nu'as itu adalah rasa kantuk. Jadi kalau seandainya antum lelah ketika mengajar ini, tak perlu harus tidur. Cukup dengan nu'as. Allah tidak mengungkapkan id yughsikumur rukud. Rukud mah hees. Ai nu'as mah ngerejep, nu'as teh ngerejep, Bu. Ngerejep. Ai ngerejep lilat teh ngerejep. Lami mana antara ngerejep jeung hees? Lami hees. Ya, ternyata Ustaz Musadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di saat Nabi mengalami begitu luar biasa, id yughsikumun nu'asa, Allah turunkan rasa kantuk kepada Nabi dan para sahabatnya. Kantuk nggak lama rasa kantuk itu. Ya, kalau tidur itu biasanya sampai pagi begitu. Kalau ngantuk itu cukup merejep. Id yughsikumun nu'asa amanatan minhu, amanah. Rasa kantuk itu menyebabkan diri kita itu menjadi nyaman. Ya, rasa kantuk itu kan pokok nama istirahat dari capek itu harus bisa melahirkan rasa nyaman. Bukan istirahat dari rasa capek itu melahirkan liur sirah. Aya nu istirahat capek lalu kemudian istirahat tidur lalu lieur sila. Biasana lamun lieur sila berarti eta teh geus kamalinaan teuing sarena. Terlalu lama tidurnya. Dan tidur terlalu lama pun juga bukan menyelesaikan rasa capek. Betul enggak? Sok ayeuna hayu we sare deui itu kitu teh lieur. Lieur karena sirahna oge. Id yughsikumun nu'asa amanatan minhu. Lalu kemudian wa yunazzilu 'alaikum minas sama. Di tengah-tengah Allah mendatangkan rasa kantuk kepada Rasul dan para sahabatnya. Lalu rintik-rintik Allah turunkan hujan dari langit. Nah ieu mah tugasna lamun setia mah aya guru anu tos lelah lalu kemudian ngantuk kalamian teuing, ketua yayasan ngucurkeun cai wa yunazzilu 'alaikum minas sama. Rintik-rintik kan ulah dibanjur gitu, Bu, kepala dibanjur. Burung ngantuk dibanjur, kubi inton gitu. Bukan, kepret-kepret. Ya, kepret-kepret biar apa? Biar nyaman. Jadi kalau nanti ada guru-guru itu digituin misalnya, jangan marah. Ini melaksanakan surat Al-Anfal. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama. Ya. Bayangkan, nggak lama ternyata. Akhirnya apa? Setelah Rasulullah SAW diberikan rasa ngantuk, lalu kemudian apa? Muncul semangat kembali. Ya, muncul heroisme kembali dalam pertempuran. Tenaga makin memuncak lagi. Itu kudu make pil kita. Tenaga makin oke lagi, perang lagi. Ya,
Perang lagi dengan orang-orang musyrikin untuk membalas kekalahan yang dialami oleh mereka. Babat habis itu. Seperti itu seharusnya kita. Ya. Nah, kembali ke kalimat yang tadi, wala tahinu wala tahzanu. Ya, kader-kader dakwah, kader-kader pendidikan di SIT ini tidak boleh ada rasa lemah. Wala tahzanu. Ulah babarian tahzanu teh. Tekao kepala sekolah marentah. Kepala sekolah teh bawel teh. Wala tahzanu, jangan baperan dalam dakwah ini. Ya. Jangan baperan dalam dakwah ini. Jangan ada menimbulkan perasaan-perasaan yang berat. Baperan, letik puri, letik hati, nondoita. Tekaupan, babari kasinggung, pundungan. Tete tahzanu, tete definisi. Wala tahzanu. Dalam mengelola lembaga pendidikan ini jangan sampai muncul tadi penyakit-penyakit hati yang menyebabkan terjadinya kerenggangan di antara kita. Ya, kalau ada ketersinggungan wajar, namanya juga manusia, betul Bu? Kalau antum tidak mau tersinggung, biarkan saja antum nanti ngajar monyet di hutan belantara. Ya, oh Kiai dah ngajar monyet aja kakoet, pasti bakal kakoet, pasti bakal kagegel. Ya, apalagi dengan kita sesama manusia, mungkin saja ada ketersinggungan dari kepala sekolah ke guru. Husnudon we nah kepala sekolah Bu bukan niat cenah dinten ayeuna mah nuju ambek-ambekan husnudon meureunna jiga nama keur aya masalah sancaroge nah kitu we atau mungkin husnudon nuju teu gaduh artos kata wisna kitu we. Jangan sampai muncul dalam persepsi guru-guru teh kunaonnya bukan niat teh ka urang teh meni kitu pisan siga nu ngewak abdi teh. Didramatisir sedemikian rupa, padahal sesungguhnya bukan begitu. Hati-hati, wala tahzanu. Jangan sekali-kali ketika kita mengelola lembaga pendidikan bersama-sama ini muncul perasaan-perasaan yang beragam yang akan memporak-porandakan perjalanan perjuangan kita. Jangan. Lemah capek boleh, tetapi tidak boleh capek itu melahirkan kelesuan. Capek boleh, tetapi jangan sampai capek itu melahirkan tadi kelemahan dalam bergerak kita. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih. Jadi nggak perlu harus bersedih kita ini mengelola lembaga tadi. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ingat, kenapa Allah mengatakan tidak boleh lemah, tidak boleh lesu, tidak boleh bersedih? Karena apa? Wa antumul a'launa. Kita ini adalah manusia-manusia yang mulia. Manusia-manusia yang tinggi derajatnya di sisi Allah dan di hadapan umat manusia. Oleh karena itu ketika kita merasa bahwa diri kita ini adalah makhluk-makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendakwah, maka tidak boleh ada rasa lesu dalam perjuangan kita. Bismillah. Tapaki terus, yuk kita bersama-sama hilangkan perasaan sakwa sangka, rasa-rasa, lalu kemudian suudon di antara suudon dari kepala sekolah ke yayasan, suudon dari guru-guru kepada kepala sekolah, terus saling bersuuzon di antara kita, enggak akan selesai urusannya. Ya, wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, terakhir Anda ingin menyampaikan ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita berada di SIT Anaba ini? Punten, jika ada di antara ustaz dan ustazah yang mengatakan masih muncul dalam hati, nah abdi mah teka beneran ditampi di Anaba teka beneran. Saya ini tersesat di jalan yang salah. Jadi kalau masih ada di antara antum misalnya, kunaon antum senang ngajarin, ada diterima di pabrik, diterima di BPPAD. Akhirnya sebab diri itu diterima, tinimbang nganggur, geus mending di Anaba. Moal bener nu kieu teh. Enggak akan bener ya kayak begitu. Ya. Jadi apapun yang terjadi bahwa antum diterima di Anaba ini adalah takdir Allah yang terbaik buat kita. Itu yang harus dipikir, yang harus muncul dalam benak pikiran kita. Jadi antum bukan tersesat di jalan yang salah, tapi antum tersesat di jalan yang benar. Ya. Ini kadar Allah. Bukan jembatan nganggur. Jangan. Antum berada
berada di sini di lembaga pendidikan ini adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Adakah takdir Allah itu yang tidak baik? Tidak ada. Semua takdir Allah itu pasti ditakdirkan bagi seorang mukmin itu adalah baik. Insya Allah. Ya. Nah makanya ayat yang selanjutnya Allah mengatakan Allah ingin, ya, Allah itu telah menggerakkan hati antum dan antuna sekalian untuk bersama di isti'anah Naba itu. Allah itu ingin dua hal di antara kita. Ya, Allah itu ingin dua hal. Kenapa Allah mendorong antun dan antuna sekalian terlibat di lembaga pendidikan? Allah itu ingin dua hal. Pertama, agar kalian ini, agar antum dan antuna menjadi syuhada di tempat ini. Ya, saat Allah mewafatkan kita ini menjadi orang-orang yang mati syahid, dan mati syahid itu adalah orang-orang yang sangat mulia. Orang yang sangat mulia nggak akan ditanya bisa masuk surga lah orang yang mati syahid. Alaikum syahida, dalam ayat itu Allah ingin agar kalian ini menjadi manusia-manusia yang mati syahid dalam perjuangan ini. Ulah kemana-mana muntiasa mah keur ngajar teh mau. Keur ngajar Quran teh. Keur ngajar Quran kamu urang kali teh ujuk kelesok we maot gitu. Dihudangkeun hudang deui nundutan. Bukan maot ternyata kalah nundutan. Ya. Pertama apa? Allah ingin keberadaan antum dan antuna di sini agar kita ini menjadi orang-orang yang mati syahid. Ya, wal mautu fisabilillah asna amanina, dan mati fisabilillah itu adalah jalan juang kami. Cita-cita kita itu adalah bagaimana saya bisa mati di jalan Allah, bukan di jalan setan. Yang pertama, yang kedua, Ustaz dan Ustazah, jika Allah ternyata tidak menakdirkan Allah mewafatkan kita di jalan kebaikan ini, waliyumahhisallahu alladhina amanu, itu ayat 142-nya. Waliyumahhisal ladina aman. Kalau seandainya Allah belum menakdirkan kita wafat di jalan ini, maka yang diinginkan oleh Allah itu waliyumahhisal. Allah itu ingin antum dan antuna berada di lembaga pendidikan ini, ingin menyucurkan, menghapuskan dosa-dosa kekurangan. Mungkin ketika antum sebelum di Anaba banyak dosa teh, banyak maksiat misalnya. Terus terkaitan nggak murid mungkin kabogohna kayak 20, jadi terkaitan maksiat nanti. Ketika sebelum di Anaba ini begitu bebas antum melakukan apapun karena tidak ada norma-norma. Begitu antum masuk ke sini atas dasar takdir Allah, Allah ingin waliyumahhisallahu alladhina amanu. Allah itu sengaja untuk mengkikis habis dosa kemaksiatan kita dengan terlibatnya antum dalam lembaga pendidikan ini. Jadi kalau antuna ngajarin ilmu kepada anak-anak, ngajarin agama, ngajarin ilmu kepada anak-anak, semakin lama antum mengajarkan ilmu kepada anak-anak, maka dosa-dosa antum semakin dibersihkan dalam jiwa-jiwa antum dalam Al-Quran. Rek teu mulia kumaha tuh, batur rumah ka Mekah hayang ngahapuskeun dosa-dosa leres. Urang mah geus teu kudu ka Mekah, kobo bari jeung teu boga duit. Sudah saja kita maksimalkan berjuang dalam lembaga pendidikan ini. Karena apa? Karena kata Allah, orang yang menyampaikan ilmu itu akan dibersihkan dosa-dosanya. Jangankan menyampaikan ilmu, Ustaz-ustazah sekalian. Biasanya kalau berwudu itu kan kata para kiai itu, kalau sudah berwudu maka biarkan air itu mengucur sendirinya, tak perlu dielap begitu kan? Karena kata Pak Kiai mengatakan bahwa cucuran air bekas wudu di wajah kita itu saat terjatuh, maka dosa-dosa kita pun juga terjatuh bersamaan dengan berjatuhnya, bercucurannya air bekas wudu kita. Coba bayangkan, cai wudu wae bakal menjatuhkan dosa-dosa kita, bakal menggugurkan dosa-dosa kita, apalagi ilmu yang kita sampaikan kepada anak-anak kita jauh lebih dahsyat daripada itu. Paham? Paham semuanya? Sudah merasa bahwa kita ini memang manusia yang spesial? Sudah merasa sekarang bahwa kita ini adalah manusia yang istimewa di hadapan Allah? Lalu ketika kita sudah merasa kita ini adalah manusia yang memang spesial, istimewa di sisi Allah, maka tidak ada kata lemah untuk tetap bergerak. Tidak boleh ada kata keluar dari jalan ini. Ya, tidak boleh ada mundur dari jalan ini. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, saya akan tetap bergerak di jalan ini sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa saya, dan itu tekad kita semua.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Kalau Pak Kiai udah dikasih mic akan terlalu panjang lama nanti. Kalau mudah-mudahan ayatnya nggak dibacakan semuanya, Ustaz. Pokoknya silakan untuk baca Ali Imran 139 142 ya. 141 ya. Itu silakan. 142-nya pun juga hampir sama begitu ya, hampir sama. Dan yang menarik dari kalimat itu dalam ayat itu sabar. Bu, sabar. Coba dilihat dalam ayat itu, sabar. Ya, kunci dari itu semuanya adalah sing sabar. Ya, ketika orang lain keterima P3K, orang P3W, P3K kan kecelakaan teh. Orang lain masuk PNS, orang lain keterima P3K, orang lagi wae. Belum tentu mereka yang keterima P3K itu jauh lebih mulia ketimbang kita. Iya kan? Ya, Ana juga udah melihat, udah ngelihat teman-teman yang tadinya ngajar di Al-Uhwah, di Al-Uhwah, tetapi Facebooknya udah baru Facebooknya aja udah berubah gayanya, betul nggak? Mungkin saking senangnya diterima P3K gitu, padahal hanya sekedar sama aja dengan kita. Kita ini P3K Allah, iya kan? Bukan P3K pemerintah, P3K Allah kita ini. Allah yang mempekerjakan kita, Allah yang memberikan amal buat kita. Oleh karena itu tetap semangat. Ya, oleh karena itu tetap semangat dan Anda yakin ustadz-ustadzah makin mantap antum bergerak, makin banyak orang yang menyekolahkan ke SIT Anaba. Saya yakin bahwa rezeki Anaba makin banyak. Rezeki Anaba makin banyak, rezeki antum dan antuna pun juga akan makin banyak. Itu hal jazaul ihsan. Ulah tutupi ari gaji hoyong seueur ari murid nanti luan keneh wae. Ya. Ulah gaji hoyong seueur tapi murid kan seukur masih kena sabaraha 12 keneh wae. Swasta itu kalau kita pengen gaji lebih banyak berarti harus lebih banyak anak-anak yang sekolah kepada kita. Ayo bergerak. Ya, munculkan di tengah-tengah masyarakat bahwa SIT Anaba adalah sekolah pilihan di antara sekian banyak pilihan-pilihan yang lain. Ya, dan ke depan tantangan kita ini mengelola lembaga pendidikan SIT itu makin banyak. Tadi ngobrol sama uminya di Pagaden itu katanya akan berdiri SDIT ini, akan berdiri SDIT ini, akan berdiri TKIT ini, akan berdiri TKIT ini. Bagi kita berdirinya SDIT yang lain, TKIT yang lain harus dijadikan momentum untuk kita untuk lebih semangat. Ya, harus lebih membuat inovasi. Nggak apa-apa mereka bikin TKIT, nggak apa-apa mereka bikin SDIT begitu. Tetapi bagaimana kita memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka, dan kelebihan itulah yang akan menjadi daya dorong orang tua siswa untuk menyekolahkan anak. Walau hal misal, mohon maaf atas segala kekurangan. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Jazakumullah atas ihtimam antum semuanya dalam lembaga pendidikan kita ini. Dan kemarin juga Anda mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak ikut bersama antum di puncak begitu, karena memang anak begitu luar biasa banyak agenda-agenda yang tidak bisa kita. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Ade Subianto yang telah memberikan sambutan yang motivasi bagi kita semuanya. Banyak kata kunci yang sudah saya tulis di sini. Ada yang bisa menyebutkan?